Pada suatu hari, terdapat sebuah istana yang sedang mengadakan pesta. Di sana terdapat pangeran dan putri serta banyak tamu undangan dari istana lainnya. Lalu tiba-tiba datang seorang nenek-nenek yang ikut serta dalam sebuah pesta tersebut. Namun, sang pangeran mengusir nenek tersebut. Lalu pangeran berkata, "Siapa kamu?" "Saya adalah seorang penyihir dan ingin ikut berpesta." "Tidak, saya tidak ingin kamu di pesta saya." "Saya tetap mau ikut dan bergabung." "Tidak, mahal." "Tidak, saya tidak terima. Kamu saya kutuk." Dalam sekejap, nenek sihir itu pun mengubah wajah sang pangeran yang berparas tampan menjadi si buruk rupa. Selalu sedia Kiko di rumah. Kiko. Wow, seger. Enak tahu. Ibu hebat, tahu banget yang kita suka. Kiko, enak tahu. Beberapa hari kemudian, sang pangeran pun mendatangi ahli sihir dan berkata, "Ada apa, wahai putra? Saya ingin bertanya, bagaimana untuk menghilangkan semua ini?" "Untuk menyembuhkan penyakitmu ini, sepertinya kamu ini harus menemukan cinta sejati." Bagaimana sih mendapatkan cinta sejati saya, wahai anak dia? Ini saja anak muda dan bersabarlah. Apakah itu benar, wahai anak dia? Nah, itu pasti akan terjadi. Baik, terima kasih ya anak dia. Saya ingin berpamitan. Ya, silakan. 2 tahun sudah berlalu dan pangeran pun belum mendapatkan cinta sejatinya. Lalu datang seorang pria parubaya yang masuk ke dalam istana dan menghampiri taman belakang istana. Ia berniat memetik sebuah bunga yang akan diberikan kepada putrinya. Lalu pria parubaya itu mendengar suara dari atas istana Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengambil bunga di taman saya. yang membuat sang pangeran jengkel dan langsung turun menghampiri pria parubaya itu. Oh, saya tidak tahu bahwa istana ini diisi oleh kamu. Jadi kok kamu mengambil bunga di taman saya? Oke, saya akan bertanggung jawab. Tapi izinkan saya untuk pulang ke rumah mengasih tahu putri saya. Tidak, banyak sekali alasan kamu. Tolonglah pangeran, izinkan saya untuk pulang bertemu putri saya. Baik, saya izinkan. Tapi sore ini kamu harus cepat balik lagi. Setelah diperbolehkan pulang oleh sang pangeran, bapak itu pun bergegas dengan kudanya menuju rumah untuk mengantarkan dan memberikan barang kepada anaknya. Menjelang sore, pria parubaya itu pun kembali ke dalam sebuah istana. Dan tanpa ia ketahui, Bella pun mengikutinya sampai ke dalam istana hingga membuat sang pangeran melihatnya lalu berkata, Ayah, Apa yang kamu ada di sini? aku di sini bersama ayah. Hei, siapa kamu? Saya pangeran. Tolong jangan sentuh anak saya, pangeran. Tidak, ayah. Biarkan aku saja menggantikanmu. Ayah bergegaslah pulang untuk beristirahat di rumah. Tidak, nak, biarkan ayah saja. Bella pun bertekad menggantikan sang ayah dan memohon kepada sang pangeran. Pangeran, tolong biarkan aku saja menggantikan ayah. Baiklah, biar kamu yang menggantikan ayahmu. Akhirnya pangeran pun mengizinkan Bella untuk menggantikan sang ayah. Lalu sang ayah pun bergegas pulang dengan menunggangi kudanya. Di suatu hari, datanglah 5 petualang menuju istana. Di sana. Mana? Oh iya, di sana. Oh iya, bagaimana kalau kita numpang beristirahat sebentar? Iya tuh, boleh tuh. Ya, ayo. Mereka pun segera menuju ke istana untuk beristirahat sebentar. Lalu mereka pun masuk ke dalam istana tersebut. Namun 2 orang petualang itu pun berlari dan meninggalkan para petualang di belakang. Ayo, nanti kita masuk ke sana. Ayo. Dan mereka pun berlari dengan petualang di belakang membuntutinya.
Saat 3 petualang tengah berjalan di belakang, 2 petualang itu pun menuju meja makan dan memakan makanan yang ada di meja tersebut. Namun salah satu dari mereka pun melarang 2 orang petualang itu untuk memakan makanan itu. Jangan! Itu kan bukan Benar, pasti itu ada yang punya. Biarin aja, kan kita lapar. Iya, lagi juga tidak ada yang punya kok. Jangan, nanti yang punya marah. Kalian nih, sos kalian dibilanginnya. Emang kenapa? Nanti kalau ada yang marah gimana? Nggak ada, tenang saja. Lalu tak lama pangeran pun turun setelah mendengar kegaduhan yang berada di meja makan. Hei, siapa kalian? Para petualang pun terkejut dengan kedatangan pangeran. Kita petualang. Kita cuma mau numpang istirahat di sini sebentar kok. Iya benar. Lalu pangeran pun marah dan mendekati para petualang itu. Hei, siapa yang suruh kalian makan? Maaf pangeran, kami tidak sengaja memakan makanan ini. Berani-beraninya kalian makan makananku tanpa seizinku. Maaf pangeran, kami tidak sengaja memakan makananmu. Kalian berdua yang makan makanan ini. Kamu ya? Tidak, siluman monyet. Berani-beraninya kamu menyebut saya siluman. Memang benar kok siluman. Gak salah kok, emang kamu siluman monyet. Maafkan teman saya pangeran. Mereka tidak sengaja menyebutkan kamu siluman. Sang pangeran pun marah dengan para petualang itu karena menyebut dirinya siluman monyet. Dia pun segera mengirim para petualang itu untuk menuju ke penjara bawah tanah. Saya tidak terima kalian memanggil saya siluman. Mari ikut saya ke penjara. Tidak pangeran, kami tidak mau. Maafkan kami pangeran, kami tidak sengaja. Tidak, kalian tetap ikut saya ke penjara. Lalu mereka pun segera menuju ke penjara bawah tanah dengan pangeran mengikutinya dari belakang. Tak lama, sang putri yang berada di istana itu pun langsung menuju ke pangeran karena mendengar kegaduhan yang berada di bawah. Memangnya tadi ada apa pangeran? Kok sepertinya ada suara keributan? Tadi ada penyusup yang ingin makan hidangan kamu. Hah, benarkah? Lalu mereka dari mana? Mereka ada di penjara bawah tanah. Memangnya mereka kenapa ditaruh di penjara? Karena mereka memasuki istanaku tanpa seizinku dan memakan makanan hidanganku. Baiklah pangeran, aku akan melihatnya ya. Lalu sang putri pun pergi menuju penjara bawah tanah untuk melihat para petualang itu. Kalian dari mana? Kok kalian ada di sini? Oh begitu, ya sudah baiklah, tunggu sebentar ya. Ia pun segera pergi dari tempat itu. Kemudian pangeran pun datang karena mendengar suatu keributan yang mereka perbuat. Hei, kalian bisa diem gak? Jangan berisik! Setelah itu pangeran pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu sang putri pun menghampiri pangeran yang sedang duduk sendirian. Lalu sang putri pun meminta untuk membebaskan mereka. Memang pangeran tidak kasihan dengan mereka. Namun sang pangeran menolak dengan keras untuk tidak membukakan mereka. Tidak, saya tidak ingin melepaskan seorang penyusup. Kenapa tidak? Pangeran pun segera pergi meninggalkan sang putri sendirian. Namun, Baiklah, lepaskan mereka. ucapan yang keluar dari sang pangeran itu pun langsung membuat sang putri senang dan langsung membukakan pintu untuk para petualang dibebaskan. Baiklah, pangeran, terima kasih. Ia langsung menuju ke tempat itu dengan membawa sebuah kunci. Mari keluar. Tidak, ini perintah pangeran. Ayo cepat keluar.
Beberapa jam kemudian makan malam pun tiba. Sang pangeran pun meminta dua orang petualang untuk memanggil sang putri untuk mengikuti acara makan malam. Panggilkan kita untuk makan malam. Oke, akan saya panggilkan. Dan mereka pun langsung pergi dan menuju ke kamar di mana sang putri Irel sedang tidur. Sesampainya di kamar, mereka pun langsung membuka pintu dan terlihat sang putri sedang tertidur. Lalu mereka pun menghampiri dan sang putri pun terbangun. Irel, kenapa kamu tidak ikut makan malam? Iya nih, kenapa kamu tidak ikut? Tidak apa-apa, hanya sekedar nggak enak badan saja. Ih, kalau begitu mari kita makan, kan sudah ditunggu oleh pangeran dan yang lain. Baiklah, saya akan menyusul. Baiklah, kami akan menunggu di meja makan. Lalu mereka pun meninggalkan sang putri sendirian. Namun sang putri tidak mengikuti makan malam hingga membuat sang pangeran pun menemuinya seorang diri. Dan mereka pun segera memberitahu sang pangeran. Irel bilang dia akan segera menyusul. Oke, baiklah kalau gitu. Setelah itu, pangeran pun menghampiri sang putri. Mengapa tidak ikut makan malam? Apa kamu rindu dengan ayahmu? Iya, saya rindu dengan ayah, pangeran. Perubahan sikap putri Irel itu pun membuat sang pangeran langsung keluar dari kamar dan menuju ke arah balkon. Bagaimana kalau dia tidak balik ke istanaku lagi? Aku akan sendirian lagi sampai kapanpun. Tapi jika aku tidak mengizinkannya untuk pulang, kasihan dia akan terus sakit. Dan akhirnya sang pangeran pun mengizinkan sang putri Irel untuk kembali ke rumah bersama ayahnya. Namun saat sang putri sedang berjalan sendirian di pertengahan hutan, tiba-tiba Saya perintahkan kalian untuk menghalangi Irel kembali ke istana. Baik, segera kami laksanakan. lalu tiba-tiba sang putri dihadang oleh dua penjahat saat akan menuju ke rumahnya. Ayo, mau kemana kamu? Kalian siapa? Aku tidak boleh tahu kamu siapa. Intinya kamu nggak boleh ke istana itu lagi. Memangnya kenapa? Lalu saat sedang dihadang, sang putri pun mencoba lari dari dua penjahat itu. Lalu sang pangeran pun datang mencoba menyelamatkan sang putri dari dua penjahat. Mau apa kalian? Tidak perlu tahu kami siapa. Lalu sang pangeran pun berkelahi dengan dua penjahat itu hingga petualang kesatria datang untuk membantu sang pangeran. Namun saat berkelahi, tiba-tiba pangeran ditusuk oleh salah satu penjahat hingga ia tewas. Setelah itu, pangeran itu pun dibawa dan wajahnya kembali seperti semula. Beberapa hari kemudian, sang pangeran pun pulih setelah diobati oleh sang putri. Para petualang pun segera pergi setelah membantu sang pangeran bangun dan berpamitan kepada keduanya.
few moments later. Tadi ada Ayo, mau kemana kamu? Kalian siapa? Kamu tidak boleh tahu kami siapa. Intinya kamu nggak boleh ke istana itu. Emangnya kenapa? Lu jawabin, lu jawab. Oh, ada lagu baru lagi. Nih. Kesian, kesian.